Yes? Kamu kenapa? Kok kayak sedih gitu? Iya Ada nih, apa? Ci. Lagi sedih. Soalnya tadi waktu di sekolah aku nggak mau ada yang mau pilih jadi ketua kelas. Apa karena saya kurang pintar atau kurang keren? Gak tau deh. Kayaknya emang nggak pantas aja jadi ketua. Cici paham apa yang Jason rasain sekarang. Tapi Jason pernah denger gak peristiwa di Alkitab yang mirip sama apa yang Jason alamin? Yaitu waktu Daud mau diurapi jadi raja sama Nabi Samuel. Ingat gak? Ya udah, kalau gitu kita nonton sama-sama aja yuk videonya, biar kita sama-sama belajar. Shalom adik-adik, jumpa lagi di RDMB Kids. Bagaimana kabar adik-adik? Tentunya kalian sehat dan tetap semangat. Nah adik-adik, Tante mau kasih lihat sebuah gambar. Kalian lihat ya gambarnya ya. Apa yang terlihat di sana? Atau apa yang kalian pikir itu angka berapa ya? Mungkin ada yang jawab angka 6. Ada jawab juga angka 9. Nah, yang mana ya jawaban yang benar? Tante mau kasih tahu nih jawabannya. Gak ada yang salah dengan jawaban 6 maupun jawaban 9. Itu tergantung dari adik-adik di mana posisi melihatnya. Kalau adik-adik melihat di posisi yang sebelah kiri, mungkin adik-adik melihat itu angka 6. Tapi kalau sebelah kanan, adik-adik melihatnya angka 9. Nah adik-adik,
Pesan Tuhan untuk kali ini adalah memandang seperti Tuhan memandang. Ada satu kisah yang menarik di Alkitab ya. Waktu Tuhan menyuruh Samuel ya mengurapi Daud sebagai raja. Yuk kita baca dulu ya firman Tuhannya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saat itu Tuhan menolak Saul menjadi raja. Lalu mengutus Samuel pergi ke Bethlehem untuk menemui Isai. Nah, hari itu Samuel melihat pas Isai datang nih. Wah, dengan anak-anaknya. Dilihatlah anaknya yang paling besar yang namanya siapa adik-adik? Eliab. Wah, Eliab badannya tegap, perawakannya gagah sekali. Lalu pikir Samuel, ini sepertinya yang dipilih Tuhan gitu. Lalu ada juga anak-anak yang lain. Mereka ada orang-orang yang gagah, yang perawakannya sangat bagus. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata nih kepada Samuel, Samuel, bukan itu yang aku pilih. Nah, Samuel mikir, aduh, yang mana lagi Tuhan gitu kan? Nah, lalu Samuel bertanya kepada Isai, Isai, apakah anak-anakmu ini hanya 7 ini? Oh enggak, ada satu lagi sedang mengembalakan kambing domba. Yang namanya siapa adik-adik? Namanya Daud. Lalu Daud dipanggil, Daud itu perawakannya kecil. Daud itu imut-imut. Kalau dibanding kakak-kakaknya, aduh masa sih ya Daud yang kelihatannya masih sangat muda, masih polos ya, dengan pipi yang kemerah-merahan. Masa sih yang imut-imut gini dipilih? Tapi ingat adik-adik, kita mau belajar untuk memandang seperti Tuhan memandang. Apa yang dilihat kita, yang mungkin kelihatan baik di mata kita, belum tentu itu yang dicari Tuhan. Tuhan ingin atau Tuhan melihat kedalaman hati seseorang ya, jadi bukan parasnya, bukan hebatnya, bukan cantiknya, bukan keelokannya, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Nah, adik-adik kita mau belajar bagaimana kita menyelaraskan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Ya, bagaimana kita mengambil setiap tindakan, bagaimana kita juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, Tuhan mau setiap kita ya melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan kita ya, agar kita selaras dengan kehendak Tuhan. Mari kita memahami ya apa maksud pesan Tuhan ini. Yang pertama, kualitas hati yang Tuhan cari itu seperti apa sih adik-adik? Nah, adik-adik di sini Tante bawa kado nih. Adik-adik seneng nggak kado? Yuk, Tante bawakan ya kadonya ya. Nah, adik-adik Tante bawa 2 buah kado. Kalau adik-adik ulang tahun, pasti kan adik-adik menanti-nantikan kado. Wah, aku pengen kado yang indah, aku pengen kadonya yang besar. Nah, sekarang ada adik kita Shalom. Shalom, Tante bawa 2 buah kado loh. Shalom pengen pilih yang besar atau yang kecil? Yang besar. Wah, kadonya indah sekali ya, ada pitanya. Kalau yang ini mau nggak Shalom? Nggak mau, Shalom maunya yang besar ya. Udah deh, Tante kasih ya. Nah, adik-adik mau tahu isinya apa? Yuk kita buka ya kadonya ya. Boleh dibuka. Apa sih isinya? Hah, isinya kok gini? Kok isinya apa ya Shalom? Nggak ada ya, kok jerami-jerami atau apa ya Shalom? Tapi Tante punya yang kecil loh. Mau buka yang kecil? Yuk. Nah, kita buka yang kecil. Apa sih Shalom isinya? Wow, Shalom suka nggak? Banyak. Wah, adik-adik ternyata banyak sekali isinya. Yang kesukaan adik-adik ya udah coklat, ada candy-candy ya. Nah, ini buat Shalom mau nggak? Kadang-kadang mata kita terkecoh loh. Mata kita senantiasa melihat ya sesuatu itu berdasarkan pandangan mata kita. Wah, itu besar, itu indah, pasti kelihatan enak.
Ternyata terkecoh adik-adik. Yang besar nggak ada isinya, malah yang kecil, wah ada candy-candy, ada coklat, ada segala yang kalian pasti suka. Nah adik-adik, dari sini kita belajar ya, bahwa ayo Tuhan juga melihat apa yang benar-benar kualitas hati kita ini seperti apa. Bukan yang seperti dipandang manusia, bukan yang hanya kelihatan baik, kelihatan hebat. Anak-anak Isai coba kurang hebat apa? Eliab, gagah, mereka anak-anak yang mengabdi kepada bangsanya. Tetapi Tuhan tidak melihat, walaupun mereka baik, tapi Tuhan melihat kualitas hati seseorang, yaitu Daud. Tuhan tahu hatinya. Adik-adik kita baca dulu ya firman-Nya ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah itu adik-adik, Tuhan mencari seseorang yang terus rindu mencari Tuhan, rindu mengejar hadiratnya, yang terus mau menyelaraskan ya cara pikirnya, cara pandangnya dengan Tuhan, untuk terus mengambil setiap langkah, setiap tindakannya sesuai dengan caranya Tuhan. Hal yang kedua, adik-adik, kita mau belajar bahwa hubungan yang kita bangun hari ke hari dengan Tuhan akan menghasilkan sebuah kepekaan. Jadi adik-adik, pengalaman masa lampau kita tidak menjadi sebuah ukuran atau patokan, tetapi kita mau bangun satu hubungan yang terus intim dengan Tuhan. Gini adik-adik, pernah loh di dalam sebuah ujian, waktu bapak dosen, waktu itu tante lagi kuliah, bapak dosen membagikan nih soal ujian, langsung semua dibagikan. Wah, tante dengan pede isi semua soal ujian, pertanyaan 1, 2, 3, 4 tanpa lagi membaca apa sih perintahnya. Loh kok banyak ya soalnya, ini 90 menit. Wah, tante lihat jam, ini udah hampir 90 menit, kok masih banyak ya soalnya. Waduh, tante mulai deg-degan. Nih bisa-bisa nggak selesai nih tante mengerjakannya. Ternyata apa adik-adik? Waktu tante baca perintahnya adalah kerjakan nomor yang terakhir. Aduh, cuma 1 nomor coba. Nah tante pakai pengalaman tante masa yang dulu-dulu. Tante pikir pokoknya kalau tiap ujian ya udah kerjakan aja dari nomor 1 sampai selesai gitu ya. Tante udah nggak pikir-pikir lagi. Ternyata kita harus teliti. Dalam setiap tindakan apapun kita harus teliti. Aduh tante terkecoh lagi nih. Ternyata cuman yang nomor terakhir yang dikerjakan. Aduh langsung tante cepet mengerjakan. Ya jadi nggak maksimal kan hasilnya. Adik-adik yuk kita baca juga ya firman Tuhan ini. 1 Samuel 16 ayat ke-5. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, Samuel memakai pengalaman yang lalu ketika mengurapi siapa? Raja Saul. Raja Saul memang seorang perawakannya tinggi, gagah. Jadi pikir, pasti Tuhan juga pilih orang yang kriterianya seperti Saul, yang tinggi, yang gagah. Tapi adik-adik ternyata bukan. Pengalaman masa lalunya Samuel tidak bisa dijadikan patokan. Ternyata Tuhan memilih siapa? Memilih Daud yang menurut Samuel atau menurut kriteria manusia lah siapa Daud? Daud yang imut-imut itu, Daud yang tidak dipandang ya, yang masih muda itu ternyata dipilih Tuhan menjadi raja. Nah adik-adik, mari kita juga sama-sama belajar ya, mengikuti arahan Tuhan. Kita tidak bisa pakai pengalaman kita ya, walaupun kita merasa aduh hebat, saya punya banyak pengalaman ya. Tetapi kita mau ikuti arahan Tuhan, tuntunan Tuhan ya, untuk kita bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan pasti adik-adik kita mau terus bangun ya hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Kita lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana videonya? Wah, bisa pas gini ya saya bisa alamin. Makasih ya Ci, videonya sangat memberkati. Mulai sekarang, Jason mau lebih fokus lagi untuk memiliki hati yang taat dan siap dibentuk. Iya, sama-sama. Sekarang Jason gak usah sedih lagi ya.
Karena memang manusia itu suka memandang penampilan, tapi Tuhan memandang hati kita. Siap dibentuk untuk sesuai rencana Tuhan? Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, sekarang Kak Angel mau ajak kita semua tutup di dalam doa yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini terus tumbuh di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukan bagian kami. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, untuk aktiviti hari ini kita akan mengisi TTS atau teka-teki silang. Adik-adik dapat mengisinya dengan cara menjawab 4 pertanyaan mendatar dan 3 pertanyaan menurun mengenai firman Tuhan yang baru saja kita dengar hari ini. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.